Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Wijaya Saputra dan rekan saya Nur Fazila. Kami akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Afrika Selatan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan Dunia, Bu Rosida Rahmawati. Dan selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Afrika Selatan merupakan salah satu negara penghasil gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia. Bahkan, di Afrika Selatan pernah ditemukan berlian terbesar di dunia seberat 3.000 karat. Afrika Selatan berbatasan dengan Swaziland dan Botswana di timur laut, serta Mozambik dan Zimbabwe di utara. Seluruh daerah Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan. Afrika Selatan mayoritas diisi oleh 75% kulit hitam, 14% orang kulit putih, 2% orang Asia, dan 9% orang kulit berwarna. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan di Afrika Selatan. Pendidikan di Afrika Selatan sudah ada sejak zaman dahulu, di mana orang tua mengajarkan anak mereka cara bertahan hidup dengan cara bertani dan berburu. Pendidikan formal dimulai sejak Belanda datang ke Cape Town dan mendirikan sekolah untuk para pemukim dan budak. Pada saat itu, sekolah hanya berfokus untuk mengajarkan doa-doa kekristenan dan hafalan-hafalan doa. Pada saat itu, pendidikan untuk para budak hanya berfokus untuk menanamkan ketaatan dan kedisiplinan. Pendidikan formal berkembang di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Pada saat itu, masyarakat kulit hitam hanya diberikan pelatihan kerja kasar dengan dana yang terbatas. Puncaknya pada era apartheid. Apa sih apartheid? Apartheid adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan kulit putih untuk memisahkan masyarakat berbasis ras. Nah, pada saat itu muncullah yang namanya Bantu Education Act yang semakin mendukung sistem pendidikan terpisah bagi masyarakat kulit hitam dengan dana yang rendah. Setelah era apartheid, pendidikan di Afrika Selatan mulai sedikit demi sedikit membaik. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Afrika Selatan. Sejak 2009, pendidikan di Afrika Selatan diawasi oleh dua departemen. Kalau pendidikan dasar dan menengah diawasi oleh Departemen Basic Education, sedangkan pendidikan tinggi diawasi oleh DHET. Sistem pendidikan di Afrika Selatan itu dibagi menjadi 3 tingkat dasar, menengah, dan atas. Kalau tingkat dasar itu dibagi menjadi 2 fase dasar dan fase menengah. Di fase dasar, peserta didik itu belajar mata pembelajaran dasar seperti matematika, bahasa, dan keterampilan hidup. Karena mata pembelajarannya sedikit, jadi jam belajar juga sedikit, yaitu cuma 23-24 jam. Sedangkan fase kedua adalah fase menengah, di mana anak-anak sudah diberikan mata pembelajaran tambahan, yaitu seperti bahasa Inggris, IPA, IPS, dan teknologi. Karena mata pembelajarannya bertambah, maka jam pembelajarannya juga bertambah menjadi 27 jam per minggu. Di tingkat dasar tidak ada yang namanya ujian nasional, namun ujian dilakukan oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah tingkat menengah. Tingkat menengah juga ada 2 fase. Fase menengah atas dan fase menengah dan fase menengah atas. Di fase menengah itu wajib diikuti oleh semua peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 9. Sedangkan fase menengah atas itu hanya diikuti oleh peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di menengah atas ini juga ada dua jalur, yaitu jalur umum dan jalur teknis. Peserta didik yang ingin masuk ke jalur teknis harus berasal dari sekolah menengah teknis. Selanjutnya adalah pendidikan non formal. Di Afrika Selatan ada yang namanya STIM, yaitu sejenis perkemahan di musim panas. Di sana itu diajarkan, peserta didik itu diajarkan tentang teknologi, robotika, drone, dan lain-lain. Nah, di sana tujuannya itu agar peserta didik bisa melatih berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosial. Selanjutnya adalah kurikulum. Di sana itu, di Afrika Selatan ada 2 kurikulum. Kurikulum National Certificate Curriculum Grade R12. Ini tuh peserta didik itu diharapkan bisa mengimplementasikan pembelajaran sekolah ke kesibukan sehari-hari.
juga tidak memandang peserta didik berbasis ras dan tingkat sosial itu enggak. Jadi mereka itu di kurikulum ini tuh berbaur dengan sesamanya. Yang kedua itu ada yang namanya National Certificate Curriculum from Birth to Four. Itu tuh kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Jadi di kurikulum ini tuh diharapkan bahwa semua anak yang ingin masuk ke jenjang pendidikan anak usia dini itu mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas dan setara. Selanjutnya adalah penilaian pendidikan di Afrika Selatan. Afrika Selatan tidak mengikuti penilaian PISA. Negara Afrika yang tercatat mengikuti penilaian PISA itu hanya satu, yaitu Tunisia. Alasan mengapa mereka tidak mengikuti penilaian PISA itu belum ada alasan yang jelas. Namun, dari artikel yang saya baca, mungkin salah satu faktornya adalah faktor biaya. Untuk mengikuti penilaian PISA, biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah negara itu sangat besar. Mungkin Afrika Selatan ingin lebih baik mengalokasikan dana tersebut ke hal-hal yang lebih penting seperti fasilitas sekolah dan pengembangan sistem pendidikan. Namun, Afrika Selatan mengikuti penilaian pendidikan yang namanya Science, Mathematics and Science, Trend in Mathematics and Science. Nah, pada tahun 2015, Afrika Selatan dan Indonesia sama-sama mengikuti penilaian TIMSS. Namun, mereka sama-sama mendapatkan peringkat buruk pada tahun itu. Indonesia menempati peringkat ke-6 dari bawah dari 49 negara. Sedangkan Afrika Selatan menempati peringkat ke-2 dari bawah dari 49 negara. Lalu pada tahun 2023, Afrika Selatan kembali mendapatkan nilai buruk dalam penilaian TIMS. Pada saat itu, murid kelas 5 Afrika Selatan diuji dengan kelas 4 dari negara lain. Sedangkan murid kelas 8 dari negara lain diuji dengan kelas 9 dari negara Afrika. Nah, untuk murid kelas 4 itu mendapatkan peringkat terbawah terakhir pada saat itu, yaitu peringkat 53 dari 53 negara. Sedangkan untuk kelas 9 itu mendapatkan peringkat yang lebih baik, yaitu peringkat ke-5 dari bawah di atas negara-negara berkonflik seperti Palestina. Hal tersebut mungkin sebagai gambaran bahwa pendidikan di Afrika Selatan itu masih belum maksimal. Aspek yuridis dan filosofis. Pendidikan di Afrika Selatan diatur oleh mandat Departemen Pendidikan Afrika, yang departemen tersebut memperoleh mandat dari Undang-Undang Kebijakan Pendidikan Nasional pada tahun 1996 yang berisi tentang tanggung jawab dan kebijakan legislatif yang dipegang oleh Departemen Pendidikan. Terus Undang-Undang Sekolah Dasar Afrika, di mana tahun 1996, di mana menyatakan bahwa anak usia 7-15 tahun wajib mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dan UUD Ketenagakerjaan, di mana mengatur tentang kode etik guru serta profesionalisme guru. Aspek filosofis pada setelah masa apartheid, pendidikan digunakan untuk alat menghapus masa lalu, di mana pendidikan di masa lalu menggunakan sistem kasta dan rasial. Sekarang diubah menjadi kebijakan seperti memberikan makan gratis, memberikan beasiswa untuk masyarakat keterbelakangan. Yang kedua, sistem rasial. Yang kedua ada sistem rekonsiliasi, di mana kurikulum ini lebih mengutamakan hak asasi manusia, menghargai keberagaman, dan juga saling menghargai identitas individu atau kelompok. Dan yang ketiga ada pendidikan digunakan sebagai alat untuk memajukan ekonomi digital, menciptakan learning ship dan
SETA digunakan untuk mengurangi pengangguran pada masa muda. Juga ada program pembelajaran coding dan robotika untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi ekonomi digital. 2. Ada guru. Guru di Afrika harus selesai sarjana pendidikan atau BED. Dan juga yang cara kedua untuk menjadi guru Afrika adalah menyelesaikan sarjana 3 atau 4 tahun dilanjutkan dengan pasca sarjana 1 tahun. Setelah itu, dari kedua jalur tersebut mereka disarankan agar mendaftarkan ke Dewan Pendidikan di Afrika Selatan. Gaji guru di Afrika sendiri berkisar kurang lebih 1,5 juta rand dihitung pada 1 April 2024. Dan kalau dihitung tahunannya berarti sekitar 1,2 juta rand per tahun. Jika terdapat peningkatan 5,5%, maka guru di Afrika Selatan akan mendapatkan gaji sekitar 1,7 juta rand. Yang ketiga untuk pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Afrika sendiri untuk anak yatim dan kurang mampu biasanya diberi pembebasan biaya, dan untuk siswa biasa biasanya akan diberi potongan pembiayaan pendidikan. Dan sedangkan untuk siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi tidak mampu, pemerintah memberikan hibah atau dana pinjaman. Dan yang ketiga, peran pemerintah sendiri memberikan kesempatan kedua matrik untuk siswa menyelesaikan kelulusan serta mendapatkan sertifikat senior. Kelulusan di Afrika pada awalnya 50.000 menjadi 100.000. Terus pemerintah juga memberikan guru yang berkualitas. Pemerintah juga menyediakan subsidi pendidikan seperti bantuan 60 juta buku. Pemerintah juga menyediakan makanan bergizi untuk siswa sekolah yang ditargetkan pada sekolah 19.000, kurang lebih 19.000 sekolah, dan akan meningkat pada tahun 2025 sampai 2026 menjadi 20.000 sekolah. Peserta didik lebih dari 3 juta anak 0 sampai 4 tahun biasanya mengikuti program PAUD. Analisis dari provinsi menunjukkan bahwa di kota di Northern Cape dan Northern West tidak mengikuti program PAUD. Dari analisis populasi sendiri, warga kulit hitam lebih dari 8 sampai 10 warga mengikuti program PAUD dibandingkan kulit putih 7 sampai 10 orang. Lalu penggunaan ibu asuh biasanya lebih sering digunakan di Afrika seperti di India atau Asia. Dari analisis kehadiran pada tahun 1996 sampai dengan 2022, lembaga pendidikan yang sering digunakan adalah PAUD. Ya, dengan ditunjukkannya ada peningkatan 3 poin. Di 3 poin dan penurunan pada usia 15 sampai 24 tahun di tahun yang sama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.